Puji nama Tuhan. Shalom wanita yang dikasihi Allah. Haleluya, sekali lagi shalom. Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, amin. Boleh sapa kanan kirinya, katakan kamu luar biasa. Haleluya. Haleluya, saya yakin dan percaya kita datang di sore hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, bukan juga karena kebetulan, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita satu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih setiamu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa kami masih ada sampai hari ini. Kami tahu itu semua karena kasih karuniamu Tuhan. Biarlah pada sore hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa korban penyembahan kami yang terbaik hanya bagimu Yesus. Karena hanya Engkaulah yang layak ditinggikan, hanya Engkaulah yang layak dimuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu.
Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti sukacita bagi Kau Yesus, sebab Dia Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Sebab kami percaya hanya Kau Allah yang sungguh baik bagi kami.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan.
syukur Tuhan. Sungguh Engkau Allah Immanuel bagi kami. Dalam segala keberadaan kami, Engkau tetap Allah yang setia bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam segala keberadaan kami, Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu bagi setiap kami, para wanita Allah yang luar biasa. Biarlah setiap kami boleh memahami, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siapkan hati kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan disampaikan. Firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ya. Shalom wanita yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Satu kehormatan bagi saya hari ini boleh ada di tengah ibu-ibu wanita yang luar biasa, ya. Ya, terima kasih buat tim yang luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini choir luar biasa. Terima kasih Bu Ketua buat kesempatan yang diberikan, para pengurus PWG yang memberikan kesempatan kepada kami GBI Rock menjadi tuan rumah ibadah bulanan hari ini. Sebelumnya saya minta maaf kepada ibu-ibu, mungkin agak panas ya karena di luar cuaca panas, di dalam mohon maaf, doakan supaya Tuhan memberi tempat yang lebih besar. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Hari ini setiap kita percaya bahwa yang hadir di tempat ini adalah wanita-wanita yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan setiap kita Tuhan menghendaki bahwa kita menjadi wanita yang memiliki karakter Kristus. Wanita yang berkarakter ilahi. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang mendasari kita untuk hari-hari ini kita melihat bagaimana keadaan dunia yang sudah semakin jahat, semakin tidak menentu, ya. Setiap kita wanita Tuhan, Tuhan kehendaki kita menjadi wanita yang berkarakter ilahi. Karena dunia ini gak mudah saudara. Kita menghadapi dunia yang semakin jahat hari-hari ini. Bahkan dikatakan kalau kita melihat berita yang baru-baru saja. Ketika ada temannya bunuh diri, bukannya empati, tetapi justru apa saudara? Malah cacian, malah hinaan, malah olokan. Wow, memang dunia sudah semakin tidak semakin jahat. Gak ada empati lagi, gak ada hati nurani lagi. Tetapi saya percaya bahwa setiap wanita yang luar biasa, wanita yang mengenal Kristus, anak-anak Tuhan, kita memiliki karakter ilahi. Bagaimana kita bisa menerapkan karakter ilahi di dalam setiap kehidupan kita. Karena ini yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita bisa menjadi wanita yang berkarakter ilahi. Sebelumnya kita akan baca sebuah ayat di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara percaya, ibu-ibu percaya, wanita Allah percaya bahwa kita hari ini ada di tempat ini karena Tuhan yang sudah memilih kita. Tuhan yang sudah menetapkan kita, Tuhan yang sudah menentukan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan memilih kita sejak kita dalam kandungan ibu kita. Ya kan, di dalam Mazmur 139. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku,
menenun aku dalam kandungan ibuku. Sebelum kita keluar, sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan sudah terlebih dahulu memilih kita. Kita patut bersyukur. Kita luar biasa di mata Tuhan. Kita anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ini Rasul Paulus, dia menyadari bahwa hidupnya sudah dipilih oleh Tuhan sejak di dalam kandungan ibunya. Sekalipun kita melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam kehidupannya, awalnya dia menolak Tuhan. Bukan hanya menolak, dia berbuat jahat. Dia membunuh orang-orang yang percaya. Dia menganiaya orang-orang yang percaya. Tetapi dia paham bahwa Tuhan sudah memilih dia sejak di dalam kandungan ibunya. Luar biasa. Sehingga Paulus ketika dia sadar, ya, dia sadar dia ada. Memang harus melalui proses yang panjang. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Begitupun setiap kita, wanita yang ada hari ini. Saya percaya seperti halnya Rasul Paulus yang sudah dijamah Tuhan, ketemu dengan Tuhan, hidupnya berubah 180 derajat. Sehingga yang dulunya jahat, tetapi dia lebih mengenal Kristus. Yang dulunya tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Bahkan dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambarannya, yaitu Kristus sendiri. Setiap kita pun Tuhan menghendaki setiap kita. Tuhan punya rancangan bagi kita untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dalam hal apa? Banyak saudara. Dalam kehidupan kita, karakter kita, perkataan kita, tindakan kita, tingkah laku kita, pikiran kita. Tuhan mau setiap kita mengalami Tuhan, ya. Kita menghidupi Kristus dalam hidup kita. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang penuh kasih. Amin. Dia Allah yang penuh kasih. Bahkan dikatakan, akulah kasih itu sendiri. Yesus adalah kasih. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, wanita-wanita Allah yang luar biasa, yang dipilih Tuhan. Kalau Dia Allah yang penuh kasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita sebagai anak Tuhan, tentunya hidup kita harus mencerminkan kasih dalam kehidupan kita. Setuju wanita yang kasih Tuhan? Amin. Setuju? Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kita mau belajar terus ya. Untuk kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Tidak mudah. Tantangannya banyak. Tantangannya banyak. Tetapi jangan pernah takut. Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, Yeremia 1 ayat 5. Yeremia juga menyadari. Dia sudah dipilih Tuhan sejak di dalam kandungan. Bahkan Tuhan menjadikan dia nabi atas bangsa-bangsa. Dan saya percaya setiap kita wanita ya Allah yang luar biasa. Tuhan sudah memilih kita sejak dalam kandungan ibu kita. Tuhan punya destiny, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rancangan yang luar biasa atas setiap kehidupan kita. Tentunya kita hadir di dunia ini tidak kebetulan. Ya bukan karena kebetulan kita ada, tetapi karena rencana Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa kita harus menjadi wanita yang berkarakter ilahi?
wanita harus menjadi wanita yang berkarakter ilahi. Punya karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Punya karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar. Yang pertama, mengapa kita harus menjadi wanita yang berkarakter ilahi? Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita dipilih dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ya. Saudara dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi Tuhan inginkan setiap kita untuk kita menjadi serupa dengan Dia, untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Harus ada proses. Hidup kita harus melalui proses. Ya, enggak mudah. Untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, prosesnya ya berat. Tetapi Tuhan pasti menyertai kita. Roma 8 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yang ayat tadi ya, mereka juga ditentukan dari semula. Untuk apa? Bukan untuk menjadi wanita yang biasa. Untuk menjadi wanita yang seperti kebanyakan wanita yang ada di dalam dunia. Tetapi Tuhan menghendaki setiap kita wanita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita harus sadar. Yang pertama kita harus paham. Kita harus menyadari kita ada bukan kemauan kita. Kita ada juga bukan karena kemauan orang tua kita. Kita ada karena Tuhan yang menentukan bagi setiap kita. Amin. Tuhan yang merancangkan bagi setiap kita. Rancangan Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Untuk kita menjadi serupa dengan Dia. Bagaimana bisa menjadi serupa dengan Dia? Kita tahu Allah kita penuh dengan belas kasihan. Allah kita penuh kasih. Allah kita penuh dengan kemurahan hati. Allah kita panjang sabar. Itu juga yang harus menjadi buah di dalam kehidupan kita. Seperti dalam Galatia. Saya percaya bahwa ibu-ibu wanita yang dikasihi Tuhan semua hafal ayat ini ya. Bagaimana buah roh itu harus ada dalam kehidupan kita. Buah roh harus ada dalam hidup kita dan kita terus kembangkan dalam hidup kita. Kita tidak hanya punya buah roh tetapi harus terus menerus dikembangkan. Karena kalau enggak terus dikembangkan bisa buah roh itu mentok ya. Coba sebagai contoh, misalkan dalam hal kesabaran. Mungkin di satu sisi ketika minta maaf. Ketika ibu-ibu menghadapi masalah satu, mungkin saudara bisa sabar. Tetapi menghadapi masalah yang lain belum tentu kita bisa sabar. Makanya buah roh itu harus terus kita kembangkan. Tetapi buah roh ialah kasih. Adakah kasih dalam hidup kita? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, hidup kita harus berbuah. Buah roh harus ada dalam hidup kita. Buah roh harus kita munculkan dalam hidup kita. Buah roh harus terus kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa dikatakan wanita yang berkarakter ilahi. Punya karakter Kristus. Kita punya DNA-nya Kristus. Sebab kita warga kerajaan Allah. Kita dari surga. DNA surga harus menjadi DNA setiap kita. Amin. Wanita yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Saya melihat wanita-wanita yang luar biasa di tempat ini. Tepuk tangan dong buat Allah kita. Haleluya. Wow, yang pertama ya kita belajar. Bagaimana kita menjadi wanita
yang berkarakter ilahi. Yang pertama kita harus sadar bahwa kita sudah dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Dia. Coba berikan salam kanan kiri, katakan engkau sudah dipilih dari semula oleh Tuhan. Haleluya. Wow. Yang selanjutnya, untuk menjadi serupa dengan Kristus yang pertama. Yang kedua, yang Tuhan mau bagaimana kita menjadi wanita yang berkarakter ilahi. Kita harus mengembangkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya singgung, karakter Kristus itu apa saja sih? Banyak, saudara. Seperti buah roh tadi, itu karakter Kristus. Tidak hanya itu, dia rendah hati, dia lemah lembut, dia panjang sabar. Semua yang baik datang dari Dia. Dan Tuhan menghendaki setiap kita mengembangkan karakter Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara. Kasih akan semua orang. Tuhan mau kita mengembangkan karakter Kristus. Kita harus sungguh-sungguh berusaha. Kalau hari ini kita percaya Yesus, punya iman kepada Tuhan Yesus, jangan berhenti hanya punya iman. Tetapi iman itu harus terus ditambah-tambahkan. Makanya dikatakan harus berusaha menambahkan kepada imanmu apa saudara? Kebajikan, kebaikan. Kebajikan ini hal yang berkenan kepada Tuhan. Kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang Kristus, tentang Allah. Kita lebih memahami, kita lebih mengenal Allah yang kita sembah. Dia Allah yang luar biasa. Ya. Dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang luar biasa. Bahkan dikatakan kepada pengetahuan penguasaan diri. Harus ada juga penguasaan diri di dalamnya. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Harus tekun mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Harus dengan tekun. Untuk kita menjadi orang yang berhasil. Kita harus tekun. Ya. Tekun mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan artinya apa? Kita mau hidup menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau hidup menurut apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bukan hanya tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi berbicara tentang kesalehan bagaimana di dalam kehidupan kita. Semata-mata fokus kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Harus hanya menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sudahkah kita mengasihi orang-orang di sekitar kita? Atau sudahkah kita mengasihi orang-orang yang menyakitkan kita? Bu, kalau mengasihi orang yang baik gampang. Tetapi bagaimana mengasihi orang yang membuat kita sakit hati, menjengkelkan kita. Udah kita berbuat baik, dia tetap menjengkelkan. Mudah enggak mudah. Saya sering kali saksi ya saudara di depan jemaat. Untuk kita bisa mengasihi orang yang bencekno itu enggak gampang. Tidak mudah. Orang mungkin bisa mengasihi itu gampang bu. Ngomongnya gampang, mempraktekannya susah. Bener enggak? Ngomongnya gampang bu, mengasihi, mengampuni.
harganya, Bu. Wow. Harus ada harga yang dibayar. Kita harus bisa mematikan kedagingan kita. Enggak gampang, saudara. Bahkan Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka. Berkati mereka. Enggak gampang, saudara. Enggak gampang. Ketika kami menghadapi seperti itu, kondisinya seperti itu, kami mau belajar menerapkan firman Tuhan. Tapi kami katakan, Tuhan enggak gampang loh Tuhan. Hatiku sakit Tuhan. Hatiku Tuhan, sakitnya tuh di sini Tuhan. Rasanya enggak mampu. Tapi karena perintah Tuhan, aku mau belajar untuk taat. Aku minta kekuatan daripada Tuhan. Untuk aku bisa mengampuni, untuk aku bisa memberkati. Dan ketika mulai belajar, wow, hati ini saudara kayak disiram air es. Wow, tenangnya luar biasa. Tenangnya luar biasa. Bukan hanya mengalami damai sejahtera. Bukan hanya mengalami ketenangan. Di balik semua itu, ternyata ada berkat Tuhan yang disediakan bagi kita. Berkat yang besar, berkat yang luar biasa. Itu kami alami saudara. Kami alami. Bukan karena hebat kami, tidak. Saya manusia, kalau disakiti juga sakit ya. Tergores saja luka. Tapi ketika kami mau belajar, saya mau belajar. Wow. Ketika kita punya hati, ya Tuhan aku mau. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Benarkah kita mau sungguh-sungguh melakukan itu? Atau hanya lip service, atau hanya udahlah apa ya, biar abang-abang lambe, apa ya, apa orang Jawa bilangnya? Maaf, apa? Basa-basi. Jadi minta maaf bukan hanya basa-basi, bukan hanya pura-pura saja, tidak. Kita harus melakukan dengan kesungguhan hati, sebab Tuhan tahu hati kita. Amin. Jadi hati kita ini gak ada orang yang tahu saudara. Gak ada orang yang tahu. Makanya Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita masing-masing. Gak usah jaga hati orang lain. Jaga hati kita. Kalau hati kita beres di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Hal yang ketiga, saya akan cepat saja ya. Bagaimana kita bisa menjadi wanita yang berkarakter ilahi? Tentunya kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yesus ketika ada di dalam dunia, dia sudah memberikan teladan yang luar biasa. Dia memberikan teladan hidup yang luar biasa. Bagaimana sebelum dia disalibkan, dia dicaci, dia dihina, dia diludahi, dia ditombak, ditusuk. Apa yang dia katakan? Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membalas kebencian dengan kebencian. Tetapi yang dia lakukan, dia tetap mengasihi. Bahkan Tuhan Yesus katakan, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi hari ini mari kita mau menjadi wanita Allah yang berkarakter ilahi. Kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus sudah memberikan teladan bagi setiap kita. Teladan apa yang dia berikan? Teladan kasih, teladan kerendahan hati, teladan kelemah lembutan, teladan penguasaan diri, teladan apa lagi? Banyak, pengampunan. Dia sudah lakukan. Dia berikan kepada setiap kita teladan yang luar biasa. Kalau kita mengaku kita anak Tuhan,
Kalau kita mengaku kita wanita pilihan Tuhan, mau tidak mau hidup kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Amin, ibu-ibu. Mengikuti teladan Tuhan Yesus memang tidak gampang. Loh, Yesus kan Tuhan, Bu. Ya, dia sepenuhnya, seutuhnya Tuhan. Tetapi ketika dia ada di dalam dunia, dia juga seutuhnya manusia. Dia seutuhnya manusia. Dia juga pernah bersedih, dia pernah menangis. Ketika dia dicaci bukannya enak-enak, tidak, hatinya juga nangis, saudara. Karena Yesus mengalami seperti apa yang kita alami. Ya. Kita mengalami masalah, kita nangis. Yesus pernah merasakan itu. Makanya ketika dia ada dalam dunia ini, dia memberikan teladan itu bagi setiap kita. Teladan untuk menurut apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Sebab dia datang ke dunia untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidupnya. Dan saya percaya setiap kita wanita Allah yang ada hari ini, kita ada di dalam dunia ini, kita juga mengerjakan apa yang menjadi rencana Bapa, apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti apa yang menjadi teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin, wanita yang kasih Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya, bagaimana menjadi wanita Allah yang berkarakter ilahi? Yang keempat, menghadapi tantangan dengan iman yang teguh. Saya mau bertanya, mungkin ada ibu-ibu yang hari ini tidak punya masalah? Ada? Ada yang punya masalah. Ada yang gak punya masalah? Kayaknya gak berani angkat tangan ya saudara. Setiap kita pasti punya masalah. Ya, gak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Setiap kita punya tantangan. Setiap kita punya pergumulan. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami persoalan, jangan pernah takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa ada dalam hidup kita. Dia Allah yang setia. Sekalipun kita yang seringkali tidak setia kepada Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Oleh karena itu kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Ya, punya Tuhan yang hebat. Punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan tidak ada bandingannya. Tuhan tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Sebab Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Sebagai kesaksian baru-baru ini kami melayani bersama dengan suami ya. Melayani jemaat yang ada di Situbondo. Dia mengatakan, kami masih ada di Malang waktu itu. Pak, tolong doakan Pak. Karena ini ada yang WA saya. Karena kami mau disantet. Gitu saudara. Karena kami mau disantet oleh orang. Kami doakan dia. Dan mungkin selama ini ya mungkin ya dia banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Kita berdoa buat dia. Kami dari Malang langsung meluncur ya. Kami doakan dia. Pak tolong Pak doakan. Kami udah sering kali Pak diancam Pak. Kita terus katakan apa? Yesus yang kau sembah, dia lebih besar kuasanya. Yesus yang kau sembah, Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, dia Allah yang luar biasa. Pak, orangnya ini ngancem Pak. Karena dia ada kalau di sana dikatakan ada pokoknya ya kita lihat, kita tahu lah ya di daerah sini kan banyak perdukunan gitu ya. Kita terus menguatkan dia. Percaya, jangan pernah takut.
Sebab darah Yesus yang sudah membentengi engkau. Membentengi keluargamu, kami terus doakan ya. Kita ajak pujian, penyembahan, kita doakan. Habis itu pulang kami ya, udah sekian hari. Puji Tuhan Pak, tidak terjadi apa-apa. Tapi dia mengatakan Pak, katanya nyawamu kami tidak bisa sentuh. Tetapi lihat usahamu akan hancur. Lihat usahamu akan habis. Namanya manusia ya saudara, dikatakan gitu. Dia sempat takut, telepon lagi. Pak, kami diancam seperti ini. Kami nggak bisa ke sana. Langsung kami, udah kita doa lewat Zoom. Udah kita patahkan dalam nama Yesus. Gitu kan. Percayalah kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak seorang pun dapat menutup. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat, tidak seorang pun dapat merendahkan. Dan puji Tuhan, usahanya tetap diberkati Tuhan. Bahkan ketika kami melayani lagi ke sana, dia cerita, Pak, ketika kami bicara dengan orangnya, dia bilang, oke, nyawamu tidak bisa disentuh, tetapi usahamu akan hancur. Nggak, saya percaya Tuhan saya bisa, Tuhan saya besar. Dikatakan apa saudara? Tuhanmu itu kecil, Tuhanmu pasti kalah. Wow, saudara, jangan pernah kita meremehkan Tuhan. Tuhan kita besar, Tuhan kita luar biasa. Dan ketika kami datang lagi, beritanya beda. Padahal waktu itu kami mendoakan, Tuhan kalau dia melakukan seperti itu, kami melepaskan berkat-Mu atas mereka. Tuhan ampuni dia. Kalau dia mengecilkan Tuhan, ampuni dia. Buat dia berjumpa dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Paulus saja yang jahat seperti itu bisa diubahkan Tuhan. Ternyata saudara, ketika kami datang ke sana, Pak, orangnya yang kemarin meninggal. Wow, kaget tuh saudara. Bukan niat kita ya, berdoa untuk Tuhan kalau bisa dia mati, enggak. Tuhan kalau bisa dia berjumpa dengan Tuhan, berubah, bertobat. Tetapi yang terjadi itu saudara, mati. Loh kasihan dia belum bertobat. Makanya saudara, jangan pernah kita mengecilkan Tuhan. Dalam segala keadaan, tantangan boleh ada, masalah boleh ada. Kita harus punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita dalam segala keberadaan kita. Dia Allah yang berkuasa. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, ini yang Tuhan mau. Orang dunia menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, menghadapi ujian. Rasanya sial deh. Kok hidup penuh masalah? Kok hidup penuh persoalan? Tapi Tuhan katakan bagi setiap kita anak Tuhan, anggaplah sebagai suatu apa saudara? Kebahagiaan. Paulus, Yakobus tidak salah ini nulis. Kok orang mengalami masalah, mengalami pencobaan dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi saudara, ketika iman kita diuji, ketika iman kita diperhadapkan dengan masalah, ketika iman kita harus diperhadapkan dengan persoalan, apa yang harus kita putuskan? Apakah kita tetap percaya Tuhan? Apakah kita jauh dari Tuhan? Apakah kita mau tetap sungguh-sungguh sama Tuhan? Apakah kita meninggalkan Tuhan? Tapi saya percaya wanita di tempat ini menghadapi masalah, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan semakin hari semakin kuat. Amin.
semakin teguh berdiri di dalam Tuhan. Menghadapi tantangan dengan iman yang teguh. Ketika iman kita yang teguh berdiri, kita bisa menghadapi apapun dengan bersyukur. Kalau hari ini masih diizinkan masalah dalam hidup kita, katakan terima kasih Tuhan buat proses. Terima kasih Tuhan buat persoalan. Jangan sampai kita menggerutu. Jangan sampai kita ngomel. Kalau kita ngomel, kalau kita menggerutu, kalau kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Berputar-putar-putar di padang gurun. Harusnya bisa melewati dalam waktu yang cepat. Tapi karena persungutan itu membuat proses semakin lama. Tapi bila setiap kita ketika Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan tantangan, kita tetap punya iman yang teguh. Bahkan kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat setiap proses. Karena di balik proses yang Tuhan izinkan terjadi, ada rencana Tuhan yang besar. Bahkan ada rancangan Tuhan yang jauh melebihi apa yang pernah kita pikirkan dan doakan. Jauh melebihi apa yang pernah kita bayangkan. Mungkin kita berdoa hanya tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa memberikan lebih daripada itu. Jauh melebihi apa yang pernah kita pikirkan dan doakan. Jadi mari wanita yang dikasihi Tuhan, kita mau tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Katakan goncangan boleh jadi, goncangan boleh ada, masalah boleh ada. Tetapi aku tetap percaya, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang akan bertanggung jawab, dia yang akan memberkati, dia akan membukakan jalan bagiku. Dia yang akan membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Mari punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Coba katakan dulu kanan kiri, tetap punya iman yang teguh ya, sekalipun masalah datang. Haleluya. Tetap punya iman yang teguh. Ketika kita punya iman yang teguh, Tuhan sanggup menolong setiap kita. Apa yang mustahil bagi ibu-ibu saudara semua, Tuhan sanggup membuat keajaiban di dalam kehidupan kita. Sebagai yang terakhir ya, saya tidak akan perpanjang. Bagaimana supaya hidup kita wanita menjadi wanita yang berkarakter ilahi. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang Tuhan kehendaki kita wanita menjadi wanita yang berkarakter ilahi. Saya percaya setiap kita sudah diberkati Tuhan. Tuhan mau hidup kita juga menjadi berkat buat orang lain. Amin. Hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Makanya dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa yang kita bisa buat untuk orang lain. Mungkin kita dalam ekonomi kita tidak bisa membantu. Paling tidak ada perhatian. Paling tidak ada doa. Ketika ada teman kita yang lagi terpuruk, lagi kesusahan. Bukan malah syukur atau apa ini, kapok bukan ya, apa ya. Orang Jawa, tidak. Tetapi kita, Tuhan mau bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kita harus punya empati, kita punya belas kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kepada orang-orang yang membutuhkan kasih kita mungkin. Kalau kita diberkati dalam hal ekonomi, kita bisa memberkati orang lain, puji Tuhan. Tapi jangan sampai kita mau memberkati orang, menunggu kaya dulu. Gak akan pernah saudara kita akan memberkati orang. Setuju katakan amin? Kalau kita mau nunggu kaya dulu, Bu biar aku kaya dulu, banyak uang dulu aku baru bisa tolong orang. Nggak akan bisa malahan. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita mau terus menjadi berkat bagi orang lain.
Sebab Tuhan jadikan setiap kita menjadi terang dan garam dunia. Terang itu harus berfungsi. Saudara, terang akan berfungsi di tengah kegelapan. Iya kan? Kalau terang kita kecil, di tempat yang sudah terang gak akan nampak. Tapi terang yang kecil itu akan berguna ketika ada di dalam kegelapan. Mari hari ini kita mau hidup kita. Mungkin hari ini kita sebagai terang yang kecil. Jangan pernah takut. Jangan pernah ragu, Bu, aku kan terangku masih kecil. Saudara, kita bisa berfungsi di tempat yang gelap. Kita berfungsi, masih banyak di luar sana orang yang belum mengenal Tuhan. Masih banyak tetangga-tetangga kita yang belum mengenal Tuhan. Masih banyak mungkin saudara-saudara kita juga yang belum mengenal Tuhan. Ketika terang kita bersinar, melalui tingkah laku kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Orang itu melihat, wow, orang ini beda. Kenapa dia beda? Wow, ternyata dia anak Tuhan. Jangan justru dikatakan, wah dia orang Kristen podo wae mbek orang dunia. Ndak, saudara ya. Tapi biarlah kita tampil beda. Ya, tampil beda. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita dong. Haleluya. Jadi sebagai yang terakhir ya, mari kita mau menjadi wanita yang berkarakter ilahi. Bagaimana? Terus kita mau membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, yang pertama dipilih dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Artinya apa? Untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, kita harus terus memiliki hubungan. Terus harus memiliki koneksi dengan Tuhan. Terus terhubung dengan Tuhan. Gak bisa lepas dari Tuhan. Mau menjadi serupa dengan Yesus, gak bisa kita jauh dari Tuhan. Mau serupa dengan Yesus, gak bisa kita tidak pernah berdoa, enggak. Untuk menjadi serupa dengan Yesus, kita harus terus bangun hubungan dengan Dia. Kita harus terus terkoneksi dengan Dia. Sehingga semakin hari kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Yang selanjutnya mengembangkan karakter Yesus dalam hidup kita. Mengikuti teladan Yesus, menghadapi tantangan dengan iman yang teguh. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita, para wanita Allah yang luar biasa. Tepuk tangan dong bagi Allah kita. Saya undang para imam musik, para pemuji penyembah untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian ini, referennya saja ya. Kau kuatkan, Engkau Allah Immanuel ya. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Allah yang tak pernah berhenti berkarya baik di sepanjang kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Kau ciptakan kami sebagai para perempuan, para wanita yang telah Kau pilih sejak semula untuk sebuah rencana baik. Karena itu betapapun perjalanan hidup sebagai seorang wanita, di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, penuh dengan tantangan, hiruk pikuk dan lika-liku perjalanan, kami yakin dan percaya bahwa kasih karunia Tuhan terus dan senantiasa ada. Karena itu mampukan kami untuk terus tumbuh dan belajar menjadi para wanita yang berkarakter Kristus. Dalam situasi apapun kami harus menjalani hidup di tengah dunia ini, kami menampakkan hadir-Mu, cahaya Kristus dalam hidup kami. Ketika kami hidup sendiri, ketika kami hidup di tengah keluarga, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai tante, sebagai kakak, sebagai siapapun kami, atau bahkan kami sebagai anak perempuan. Tuhan mampukan kami terus menjadi berkat, agar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami sekarang dan ke depan. Kiranya Kristus terus bertahta dalam hati kami, sehingga setiap waktu, sekalipun pergumulan, persoalan senantiasa ada di depan kami, tidak akan membuat kami jatuh, tapi akan membuat kami tumbuh, tangguh dan teguh di dalam iman kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh ditaburkan. Biarlah firman ini berakar kuat dalam hidup kami, bertumbuh, mekar dan berbuah nyata dalam kehidupan. Engkau memberkati Ibu Priscilla Eri yang sudah menyampaikan firman-Mu untuk kami. Engkau memberkati hidupnya, pelayanannya, dan segala aktivitasnya untuk terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kiranya terus tumbuh menjadi pelita yang menerangi langkah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali ibu-ibu dalam kasih Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari GBI Rock Bondowoso.
pujian dari GBI Kolonel Sugiono, dipersilakan untuk maju ke depan. Salam Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Kami dari GBI Kolonel Sugiono, kita bersyukur semua diberkati firman Tuhan malam hari ini. Amin, puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Pada malam hari ini kami tidak mau nyanyi sendiri. Kami dari GBI Kolonel Sugiono tidak mau nyanyi sendiri. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Boleh bangkit berdiri bersama-sama? Kita nyanyi bareng-bareng, menari bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan sama-sama. Ayo jempolnya nak diangkat ke atas. Lai 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 lai. Lai lai lai. Lai lai lai. Yesus kekasih
para choir boleh maju ke depan. Ya, sebelum kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya minta Ibu Pendeta Meli Rindengan untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah sukacita kami dalam beribadah kepada Tuhan, kami menikmati Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Dan kami tidak lupa mengucap syukur lewat persembahan yang akan kami persembahkan ke hadirat-Mu. Sucikan hati dan tangan kami, sehingga apa yang kami persembahkan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Sekali lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya mengundang Ibu Pendeta Mika Oroh. Puji Tuhan, sebelum kita naikkan doa, saya izin sama Ibu Gembala, saya mau saksi singkat saudara, karena tadi sebelum datang tempat ini saya dari kontrol di rumah sakit, karena minggu kemarin hari Sabtu saya masuk rumah sakit, dan pada hari Rabu puji Tuhan keluar dari rumah sakit, sampai di rumah puji Tuhan sehat.
Tapi ada hal yang saya mau saksikan saudara, bahwa apapun yang Tuhan izinkan kita alami, ada sesuatu yang luar biasa yang Dia akan nyatakan. Dan waktu hari Kamis setelah mandi, saya memang biasa sore, malam, subuh itu harus doa. Tapi waktu itu selesai mandi, Roh Kudus berbicara doa. Saya bilang, Tuhan sebentar, kasih habis dulu saudara sepupu di depan, karena kedengaran sekali. Kalau mereka sudah tenang, baru saya doa. Saya doa saudara, ketika mulai berdoa, saya langsung mendapatkan kekuatan dan Roh Kudus, hadirat Tuhan saya rasakan bekerja luar biasa. Dan tanpa saya minta apa-apa, saya sudah menyembah dan saya langsung adakan doa peperangan. Ya, karena kalau kita dikendalikan oleh Roh Kudus, Dia tahu apa yang harus kita doakan. Saya doa peperangan, saya minta perlindungan, dan jelas Roh Kudus katakan, jangan takut hambaku. Aku menyertai kamu, aku membela engkau, aku menjaga engkau. Saudara, selesai doa saya tidur. Terus tiba-tiba pingin ke kamar mandi ya, di kamar. Pas saya buka pintu saudara, ibu-ibu, kok ada yang jatuh di kepala, kok gerak-gerak itu loh. Saya pas lihat gini, ular saudara, lumayan panjang. Saya langsung thinking dalam nama Yesus. Maksud saya Tuhan tahu. Saya enggak banyak bicara, saya cuma bilang dalam nama Yesus supaya dia enggak lari ke kolong ranjang. Kan repot mau tangkap. Saya thinking terus dalam nama Yesus, dia akhirnya balik arah. Enggak jadi masuk di kolong ranjang. Kesempatan saya injak dia. Saya injak dalam nama Yesus sampai saya lihat dia pingsan, tidak bergerak. Saya keluar ambil baygon, saya semprot baygon. Sudah selesai gitu baru saya panggil anak-anak. Dan saya doa. Dan akhirnya anak-anak ambil yang serok yang dari seng di dalam kamar itu. Saya pakai tisu, saya bakar sampai benar-benar dia hangus. Ya, yang saya pikir saya sampai periksa-periksa dari mana dia masuk. Nekat sekali cari mati ini ular ini. Ya, tapi lewat kesaksian ini saya mau sampaikan bahwa kalau Tuhan besertaku, kita tidak perlu takut. Amin, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau, yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menjadi Bapa, Engkau menjadi kekasih, Engkau menjadi sahabat, bahkan Engkau menjadi suami bagi ibu-ibu, bagi kami semua yang ditinggalkan oleh suami-suami di dunia ini. Tapi kami percaya Engkau Allah selalu menggendong, bahkan Engkau menuntun kami di mana kami pergi dan berada. Tuhan, kami berdoa saat ini, kami mau bersyafaat. Sebelum kami naikkan doa kami, Tuhan, ampuni, layakkan kami, supaya doa-doa kami tidak terhalang dengan dosa pelanggaran kami sengaja atau tidak sengaja. Kami mau bawa bangsa kami di hadapan-Mu Bapa. Indonesia yang kami kasih ini, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi keberadaan, kondisi bangsa kami, pemerintah yang ada. Tapi kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia disayang Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Segala masalah-masalah yang bukan dari Tuhan, Tuhan akan bungkamkan di dalam nama Yesus. Indonesia terus berjalan maju, tidak akan mundur dalam nama Yesus. Pemerintah yang ada kami serahkan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, pemerintah pusat sampai daerah, sampai di kelurahan, RT, RW. Tuhan berkati Jawa Timur, berkati Bondowoso, berkati daerah kami masing-masing Tuhan, di mana Engkau taruh kami ada, di kota, di desa, di kecamatan, di kabupaten ini Bapa. Dan Engkau jadikan kami alat-Mu, jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami terang-Mu Tuhan, boleh membawa jiwa-jiwa yang tidak mengenal Tuhan datang mengakui Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Berkati Kabupaten Bondowoso khususnya Tuhan,
Biarlah semua yang apa yang menjadi program, baik yang sudah terlaksana, baik yang akan dilaksanakan, biar itu semua jadi sesuai kehendak rencana Tuhan. Segala rekayasa iblis, rekayasa manusia kami tolak, kami gagalkan di dalam nama Yesus. Kami aman, terlebih gereja-gereja Tuhan akan leluasa, akan bebas beribadah. Tidak ada larangan, tidak ada hambatan. Bahkan yang belum mempunyai izin-izin gereja, buka hati pemerintah yang ada, baik tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan. Tuhan jamah hati mereka sehingga izin-izin yang akan mendirikan gereja boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Khususnya kami berdoa buat wadah PWG. Kami terkumpul ibu-ibu yang ada dari berbagai gereja. Biar kami mau satukan hati kami. Kami mau bergandeng tangan Tuhan. Tidak ada saing-saingan. Tidak ada yang mau membanding-bandingkan. Tapi kami mau bergandeng tangan. Kami bersatu hati memajukan nama Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Khususnya yang ketempatan saat ini, tolong berkati jemaat, gembala, dan seluruh warga GBI Rock. Berkati mereka di tengah pelayanan, berkati mereka dengan segala keberadaan. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi keberadaan kami. Satu hal, Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Ampunilah yakkan kami Tuhan. Ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ibu-ibu diberkati Tuhan, amin. Mari sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan doa berkat dulu ya. Saya undang untuk bangkit berdiri terlebih dahulu ibu-ibu. Sebelum doa berkat nanti disampaikan oleh Ibu Pendeta Hermina, kita akan nyanyikan pujian yang tadi ya. Kita menyanyi buat Tuhan. Sayang-sayang disayang Tuhan deh. Joget dulu ya ibu-ibu. Haleluya. Amin. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Katakan dari terbit matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Katakan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, saudara disayang Tuhan, amin. Disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Katakan sayang-sayang. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara tetap bangkit berdiri di dalam sukacita Tuhan karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, kita berharga di hadapan Tuhan. Dan apa yang dirancangkan Tuhan atas kita, itu akan Dia nyatakan.
khususnya menjadi wanita yang berkarakter Kristus. Kita punya tugas untuk membawa karakter Kristus dimanapun kita berada. Karakter Kristus yang penuh kasih, karakter Kristus yang lemah lembut, karakter Kristus yang punya iman yang kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Ya, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memilih kami dari sejak kami dalam rahim ibu kami. Dan kami percaya Engkau memiliki rancangan dan rencana yang sangat indah untuk setiap kami kaum wanita. Engkau menjadikan kami pribadi-pribadi yang luar biasa. Pribadi yang memiliki karakter ilahi. Pribadi yang memiliki karakter Kristus ya Tuhan. Mampukan setiap kami kaum ibu yang hadir pada malam ini, yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Supaya kami dapat membawa karakter Kristus, membawa sifat Kristus, membawa kepribadian Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami untuk kami tampil beda, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, baik di dalam tingkah laku kami, di dalam tutur kata kami, di dalam tindakan kami. Biarlah kami boleh mencerminkan kasih Kristus, kami boleh mencerminkan akan kesucian, kekudusan seperti Kristus. Ya Tuhan, Roh Kudus kiranya Engkau memampukan setiap kami, sehingga dengan ini kami boleh mengeluarkan buah-buah roh dari kehidupan kami. Kami memiliki kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada kebaikan, ada penguasaan diri terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga dengan ini kami dapat memancarkan karakter Kristus, kepribadian Kristus di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Dan kami boleh menjadi contoh teladan untuk kami melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu untuk lingkungan kami, untuk keluarga kami, untuk sosial bermasyarakat. Ya Tuhan, pakai kami seluruh kaum wanita yang tergabung di dalam wadah PWG ini ya Bapa, supaya kami boleh menjadi contoh teladan di dalam perbuatan kasih. Kami boleh menjadi contoh teladan di dalam perbuatan memperhatikan sesama kami, bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Sehingga dengan ini karakter Kristus terpancar dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pertambah-tambahkanlah Tuhan karakter Kristus di dalam setiap kehidupan kami, sehingga dengan ini kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami yakin apa yang menjadi harapan seluruh kaum wanita untuk kami menjadi sama seperti Kristus, karena memang itulah rancangan Tuhan supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Itu benar-benar terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dan kami yakin percaya dengan demikian maka Tuhan akan berkenan kepada kami. Tuhan akan bersimpati kepada kami sebagai umat-umat yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan Engkau akan mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada setiap kami. Karena itu mari ibu-ibu yang saya kasih, kita mau angkat tangan pengharapan kita kepada Tuhan untuk menerima limpahan berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, waktu selanjutnya diserahkan kepada Ibu Dia sebagai sekretaris untuk menyampaikan pengumuman PWG. Terima kasih. Shalom wanita yang berkarakter ilahi.
Shalom. Ya, luar biasa. Ibadah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini yang luar biasa mempersatukan setiap kita wanita-wanita gereja Sebondowoso. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang memiliki karakter ilahi. Pada saat malam hari ini kita mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kita untuk bersama-sama kita dapat bersekutu di tempat ini. Khususnya kepada Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi, yang senantiasa memperhatikan setiap kita. Demikian juga terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, GBI Rock setempat. Demikian juga dengan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan, baik dari mulai latihan ya, persiapan hingga sampai saat ini ya, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, beribadah, bersekutu bersama-sama. Lebih-lebih lagi persekutuan kita semakin hidup dengan choir gabungan ya dari gereja-gereja. Terima kasih ya untuk choir gabungan dari gereja-gereja Sebondowoso ya. Biarlah dengan demikian kerukunan, guyup, ya kasih itu boleh terpancar dari kehidupan kita semua ya. Jadi kita wanita-wanita Tuhan yang suka melayani Tuhan, suka memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk pengumuman, kita akan ibadah kembali langsung pada bulan Desember nanti. Tepatnya kita akan bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita akan merayakan Natal pada hari Rabu tanggal 3 Desember di GPDI Battle. Ya, jadi nanti kita akan ketemu lagi untuk PWG, kita akan Natal. Nah untuk itu maka persiapan-persiapan sudah mulai ya. Jadi kita sudah mempersiapkan, memilih ya. Biasanya choir juga pasti akan tampil juga lagi ya, melayani Tuhan ya. Untuk paduan suara ya, paduan suara gabungan, gereja-gereja yang masih belum mengirimkan ya, kaum wanitanya, kaum perempuannya segera mengirimkan supaya Ibu Tuti segera bisa mengkoordinir untuk segera latihan ya, persiapan. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Demikian juga ibu-ibu yang sudah hadir malam hari ini. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai. Maranatha. Haleluya, haleluya.